Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Star dimanapun Anda berada. Kemarin saya punya kesempatan untuk berkunjung ke beberapa destinasi di Pacitan. Di sana saya ketemu dengan para praktisi outbound, praktisi pariwisata, praktisi pramuka, dan beberapa aktivis yang lainnya. Dalam diskusi yang cukup seru, akhirnya kita diskusi tentang branding. Teman-teman sekalian, kami simpulkan bahwa ada 3 jenis branding. Yang pertama, personal branding. Yang kedua, merek atau corporate branding. Yang ketiga adalah product branding. Teman-teman sekalian, mari kita kupas satu persatu. Apa itu personal branding? Personal branding ini tentunya sangat penting. Kenapa? Karena dengan personal branding yang dipercaya, menjadikan produk apapun yang melekat pada personal branding ini pasti lebih laku dibanding produk-produk itu dilekatkan di personal branding yang belum terkenal. Contoh misalnya personal brandingnya Iwan Fals dilekatkan pada produk Top Cafe, maka Top Cafe langsung terkenal. Misalnya lagi, investasi bibit dilekatkan pada personal branding Deddy Corbuzier, maka bibit langsung terkenal. Maka bagi Anda jangan pernah malu untuk membangun personal branding Anda. Kenapa? Karena ini bisa menjadi aset masa depan Anda yang luar biasa. Yang kedua, selain kita mengenal personal branding, kita juga mengenal merek atau corporate branding. Merek atau corporate yang brandingnya sudah terkenal tentunya memiliki nilai jual yang lebih tinggi di masyarakat, tentunya lebih dipercaya masyarakat, dan di sini tentunya menaikkan trust masyarakat sehingga masyarakat mau membelinya. Sehingga produk turunan yang muncul dari merek atau corporate branding ini langsung diserap oleh masyarakat. Contohnya misalnya ketika Unilever mengeluarkan berbagai produk-produk turunan, maka orang langsung menyerapnya dan membelinya karena mereka percaya dengan Unilever. Demikian juga ketika Indofood misalnya mengeluarkan berbagai merek turunannya, produk turunan dari Indofood, maka masyarakat pun tanpa ragu membelinya. Jadi selain personal branding Anda harus kuatkan, jangan lupa corporate atau merek branding Anda juga harus semakin Anda besarkan, Anda kuatkan sehingga menjadi top of mind di masyarakat. Dan yang ketiga yang gak kalah penting adalah product branding. Teman-teman sekalian, ketika Anda bisnis suatu produk yang belum dikenal masyarakat, tentunya effortnya jauh lebih besar bukan untuk mengenalkan produk Anda ke masyarakat. Contoh misalnya strudel. Orang tidak paham apa itu produk strudel, maka diperlukan effort yang besar untuk mengenalkan strudel ke masyarakat. Produk berikutnya yang dulu nggak kita kenal, kemudian sekarang kita kenal adalah minuman boba. Dulu zaman saya nggak ada minuman seperti itu, makanya untuk mengenalkan minuman itu ke masyarakat diperlukan effort yang besar. Dan berbagai produk-produk baru yang lain yang tentunya sebelumnya belum ada di masyarakat, ketika muncul di masyarakat pasti memerlukan effort yang besar. Nah, dari hasil diskusi kami tersebut akhirnya ada kesimpulan, kalau teman-teman tidak memiliki dana yang besar, tim yang solid, dan jalur distribusi atau jalur promosi yang sudah sip, maka sebaiknya Anda berbisnis atau berjualan produk yang sudah dikenal di masyarakat. Contohnya minuman teh misalnya, atau mobil merek tertentu yang sudah dikenal di masyarakat misalnya, atau Anda jualan sembako misalnya, atau apapun itu produk yang di masyarakat sudah familiar. Tentunya hal ini menjadikan Anda lebih mudah untuk menawarkan ke masyarakat. Yang kedua, kalau terpaksa Anda bisnis dengan produk yang belum dikenal secara brandnya, secara mereknya, secara jenis produknya,
maka kita sarankan Anda menggandeng tokoh atau figur publik yang sudah dikenal seperti Malam Strudel gandeng Tengku Wisnu, atau investasi bibit menggandeng Deddy Corbuzier, karena bibit sendiri termasuk produk yang baru di masyarakat. Nah, untuk menjadikan corporate branding Anda cepat dikenal, personal branding Anda cepat dikenal, produk branding Anda cepat dikenal, maka Anda bisa memanfaatkan dua jalur marketing, yaitu marketing online dan offline. Manfaatkan dua jalur branding, branding online dan offline, dan memanfaatkan dua jalur selling, yaitu online dan offline. Supaya kegiatan marketing, branding, dan selling Anda melalui online dan offline cepat menyebar di masyarakat, maka Anda bisa memakai beberapa tokoh yang sudah dikenal, atau mengikuti organisasi yang banyak masanya, atau Anda menggunakan iklan berbayar. Nah, itu semua sudah saya bahas dengan cukup lengkap di buku saya yang berjudul Nilai 5 Rahasia Branding, Marketing, dan Selling. Miliki bukunya dan dapatkan hak untuk menjadi reseller dengan diskon yang besar. Terima kasih. Salam Star. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.